Hari ini Rabu 10 Agustus 2022, Natalie Holscher dan Sule akan memasuki babak baru dalam kehidupan pernikahan mereka. Rumah tangga yang baru berjalan hampir 2 tahun itu akan ditentukan nasibnya hari ini. Tepatnya di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat, lewat putusan pengadilan kasus gugatan perceraian yang dilayangkan Natalie kepada Sule. Tidak ada yang bahagia dengan sebuah perpisahan, meski itu dianggap jalan yang terbaik. Begitupun dengan Natalie, yang sejatinya pasti bersedih. Pernikahan yang diimpikan akan terjadi hanya sekali dalam seumur hidup, kini terancam buyar. Lantas, seperti apakah ketegaran seorang Natalie menyambut status barunya yang sudah mantap untuk berpisah dengan Sule? Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan. Ya. Kalau untuk akhirnya bercerai ini disepakati keputusan? Itu privacy juga, jadi nggak perlu ngomongin. Yang penting udah ada kesepakatan bersama kita bercerai. Berpisah, mereka berdua udah sepakat untuk berpisah. Ya menyelesaikan ini kan dengan baik-baik. Kakang Sule dan Mbak Natalie menyelesaikan ini dengan baik-baik. Ya yang saya bilang tadi, mereka memulainya bertemu dengan baik-baik, menyelesaikan perpisahan ini pun dengan baik-baik. Kesimpulannya, tadi sesuai dengan informasi dari Kang Sule bahwa upaya untuk bersatu kembali itu kelihatannya sudah agak sulit gitu ya, karena masing-masing pihak mungkin punya pandangan dan punya ini sendiri. Nah, jadi tadi kesimpulannya dari hasil mediasi itu, mediasi hari ini dinyatakan deadlock. Ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya saya memaklumi lah, karena Natalie ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget sebagai istri karena dia belum pernah merasakan menikah ya, berumah tangga, mungkin terbawa lah, jadi berasanya dia masih pacaran lah ya. Kalau yang masih pacaran itu kan pasti mengekspresikannya itu ke sesuatu hal yang ya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natalie, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah. Jalani masa pacaran selama 1 bulan, lalu menikah dan memiliki seorang buah hati, pernikahan Natalie dan Sule memang diketahui sudah terlihat lama terkait gonjang-ganjing rumah tangganya. Upaya mendamaikan kedua pihak bukan tidak dijalankan, namun jalan buntu nampaknya lebih terlihat. Terbukti, mediasi mereka di sidang pertama gagal. Bahkan Sule dan Natalie mengaku telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Ketegaran pun nampaknya semakin terlihat dari Natalie yang sudah terlihat terbiasa dengan kesibukan menjadi single parent, mencari nafkah sekaligus juga mengasuh buah cintanya Azam sehari-hari. Hal itu turut dituturkan oleh Oma Hetty selaku nenek dari Natalie yang belum lama ini akhirnya dapat bertemu dengan Natalie serta cicitnya Azam. Dalam momen itulah sang Oma melihat langsung perubahan Natalie yang sudah terlihat biasa dan kuat menghadapi cobaan rumah tangganya tanpa mengenyampingkan tanggung jawabnya sebagai ibu untuk Azam. Sudah jalan ya Tuhan atur begitu, mau dibilang apa. Natalia nggak pernah apapun masalah pribadinya, nggak pernah dia cerita. Jangan kan adik yang satu rumah, kita yang dituakan nggak pernah. Atau kita dengar waduh, ya udah syukurlah, itu aja. Itu yang tadi saya bilang berkali-kali, semua infotainment kalau tanya sama saya nggak pernah dia ngomong apa-apa. Dia nggak pernah cerita apa-apa ke saya atau ke adiknya pun yang satu rumah nggak pernah. Itu Natalia hebat ya. Kan gitu loh. Saya ada lawan, oh. Video-video nggak ada Oma? Hah? Video-video. Nggak sempat video. Nah tuh Oma. Kirim aja lewat WA antar. Boleh nggak Oma minta lewat WA Oma? Boleh. Tenang aja. Foto-foto doang mah. Ya kan bos. Tapi
kalau kirim WA lo mau mikir-mikir ntar disebarin lagi mana-mana. Kalau Oma aman. Udah. Kalau fokus dulu mah. Nyaut aja. Itu yang tadi saya bilang, mas siapapun tanya mas siapa sih jawabannya sama. Itu yang luar biasa. Dan buat orang lain mungkin tanggapannya apa, tapi kalau buat saya pribadi saya lihat Natalia luar biasa. Dia bisa mengatasi dalam segala hal dalam dia fight untuk pekerjaan, yang untuk adik-adiknya ya, dalam mengurus anaknya juga saya lihat langsung dia mengurus anaknya ya kan. Dan saya punya rasa bahagia dan terharu juga lihatnya tuh, kamu tuh. Ya saya berterima kasih sama Yang Maha Kuasa ya. Luar biasa Natalia, terima kasih ya Tuhan menciptakan dia dan situasi apapun dia exciting, itu yang luar biasa. Oh, kita ya lucu-lucu aja tadi, ketawa-tawa ya kan. Dan dia Asam itu saya bilang dia punya kelebihan, dia punya indera keenam. Dia seketika tuh dia bisa adaptasi dengan ya dia. Menurut saya ya, tadi saya udah bilang sama Natalia, ini anak punya indera keenam, lihat aja Natalia. Dia langsung menyatu aja. Tadi juga banyak hal-hal yang saya sampaikan khusus untuk Azam ya, dia Yaman. Apa aja tuh? Ya bisa tuh untuk inilah, untuk perjalanan hidup ya, seorang ibu yang luar biasa. Kemana dia pergi juga anak itu pasti dibawa, ya kan? Tadi kan bawa babysitternya, ya itulah dia bisa suapin anaknya tadi. Buat saya lihat sendiri, aduh ya, saya ada yang saya lihat momen itu, ada saya punya apa namanya, hal-hal yang pesan-pesan itu yang menurut pribadi saya ya, karena dia luar biasa Natalia, nggak seperti yang diomongin orang-orang di luar ya. Dia suapin anaknya itu tadi, anaknya agak rewel karena masuk rumah ini kan baru ya agak rewel, digendong, diajak main tadi. Itu momen yang paling berarti buat saya. Hebat. Perjalanan boleh berjalan, tapi kita tetap menjadi keluarga besar. Udah itu aja. Itu ya namanya saya bilang, selalu segala sesuatu itu rencana Tuhan, kita di luar dugaan manusia, betul kan? Nah, luar dugaan manusia. Kayak perjalanan hidup kita, semua rencana Tuhan. Siapa yang bisa merubah rencana Tuhan? Nggak ada kan? Itu kayak tadi juga bisa ketemu sama cicit saya, sama juga. Cicit loh jatuhnya, dan cucu lagi, cucu sama cicit datang gitu kan, seru ya. Tadi ngeliat Kak Natali seperti apa Oma? Dia sukacita dan dia nggak pernah menyimpan masalah ya. Saya lihat dia dari kecil memang begitu, nggak pernah cerita apa-apa karena dia punya keyakinan penuh bahwa dia bisa mengatasi sendiri. Kayak tadi saya cium dia, saya bawa dalam doa ya, Tuhan berkati kamu selalu ya, apapun masalahnya dia mampu. Yang saya bilang itu anugerah Tuhan yang tidak semua orang punya. Itu kan manusia pilihan namanya, betul kan? Nggak ada deh. Saya lihat di mana-mana ya, kayak di TV apa kan, kayak no problem ya. Tadi pun saya lihat sosok dia nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, santai aja. Bercanda sama saya di kamar saya, sama Azam, dia suapin anaknya, itu kan nggak ada masalah. Itu hebat. Ya, saya bersyukur, terima kasih ya sama Tuhan bahwa Natalia diberikan satu kelebihan ya, termasuk anaknya juga, itu luar biasa.